Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Saya akan coba share analisa secara teknikal di market XAU USD atau market gold. Oke. Di sini kita lihat ya, di candle atau time frame daily kemarin ditutup dengan candle bullish ya, candle bullish hammer stick ya. Jadi ini ada kemungkinan harga ini akan naik ya. Tapi lagi-lagi kemarin di weekly saya sudah analisa bahwasanya ini ada kenaikan kemungkinan hanya untuk koreksi ya. Jadi koreksi dari penurunan di hari Jumat pas NFP. Ini kan kalau di hari Jumat kita lihat stick candlenya ini kan momentum sellernya kan termasuk gede ya. Jadi dia bearish engulfing. Lalu untuk area-area koreksinya ya di sini kita bisa lihat ada, kalau misalkan kita tarik Fibonacci, di sini ada order block, bearish order block. Ini kita kemungkinan apakah sampai di sana untuk koreksi naiknya atau cuma sampai di area 50% ya. Nah, kemarin sebenarnya lebih ke masih area-area sideways ya, jadi belum keluar dari area inside bar. Jadi ini kan candle bearish, ini kan candle masih inside bar, jadi masih belum bisa keluar dari candle ini. Kita turun time frame dulu ke 4 jam. Jadi secara pergerakan kemarin itu memang tidak terlalu volatile ya. Jadi sekitar 270 pips ya dalam hari Senin dan sampai hari Selasa ya. Jadi masih bergerak di zona terbatas. Tapi di sini kita bisa melihat memang ada perlawanan dari buyer ya. Munculnya bullish hammer stick ya. Itu tadi juga ada tanda-tanda atau sinyal bahwa ini akan ada harga kenaikan. Tapi kita harus ingat bahwa naiknya harga ini hanya untuk koreksi ya. Dan kalau kita lihat dari kemarin itu market structure-nya kan terakhir di H1 ya. Sebentar, kita di H4 ini kan di H4 masih di sini masih menjadi area breakout structure, belum berubah menjadi change of character ya di H4 ya. Nah, ini masih menjadi valid low-nya ya di harga 2277. Ini masih menjadi target atau sell side liquidity. Kalau misalkan ini arahnya ke sini berarti dia naik dulu untuk mencari internal liquidity. Di sini kan ada imbalance atau gap yang cukup besar ya. Void ya istilahnya. Ini balance-nya VG yang besar gitu. Nah, yang bisa kita lihat untuk saat ini ya paling kita akan menunggu. Kalau misalkan kita buy, itu ya kemarin ada muncul setup sih di M15, cuman kurang sedikit nggak ke trigger, tapi ya nggak apa-apa. Secara chart pattern ini terlihat seperti ini ya, seperti ada continuation untuk lanjut turun ya, bearish penan. Jadi apakah nanti itu harganya akan naik sampai sini, karena nanti malam ada FOMC itu, terus lanjut turun, atau ini break ke bawah dan dites lalu turun ke bawah. Jadi momentum untuk minggu ini masih kita fokus untuk cari sell ya sebenarnya ya. Jadi yang mesti kita perhatikan itu area-area ini kayak ini, FVG, kemudian bearish order block. Ini kan di time frame 4 jam ini menjadi menjadi perhatian kita atau area yang bisa kita waspadai. Atau di sini kita lihat pantau untuk melihat apakah di sini ada konfirmasi entry ya. Jadi ada change of character di low time frame ya. Misalkan di 4 jam berarti kita cek itu di M30 atau M15. Oke. Lalu kalau untuk kita turun di time frame H1, saya rapikan dulu ya. Nah, di sini
di time frame H1 ini ada base ya, area supply ya di sini tuh, area SND gitu. Jadi kalau misalkan nanti itu sebelum fungsi ini menyentuh area sini ya, kita bisa cari untuk sell, tapi sell-nya ya nggak terlalu jauh gitu, karena misalkan secara news atau fundamental ini fungsinya ini kurang baik ya, bad news untuk USD ya, artinya si gold ini atau XAUUSD kan akan naik, mengalami kenaikan di level-level sinilah. Kalau misalkan ini naik akan nutup gap, apakah hanya separuhnya ya kan, terus ini turun, atau bisa sampai di area bearish ini, bearish order block di harga sekitar 2368.86 sampai 2388.02. Itu area supply ekstrimnya ya. Karena secara market structure di H1 di 1 hour itu terakhir kita mapping ya. Di sini kan break of structure. Ya kan? Di sini masih sweep liquidity. Jadi belum sah menjadi struktur baru. Lalu di sini break high-nya di break of structure ini di break menjadi change of character. Kemudian low-nya yang menjadi struktur change of character ini juga di break lagi. Jadi change of character dibalas dengan change of character. Nah, di H1 ini lanjut bearish ya. Jadi area yang kita tandain itu satu di sini, di SND area ini di sekitar harga 2330 sampai 2339 atau 2340-an lah ya. Di sini kita bisa area pantau, menjadi area pantau kita, apakah di sini akan muncul konfirmasi entry untuk sell atau bahkan ini lanjut break. Ya biasanya di sini akan ada akan ada reaksi turun. Kalau misalkan dia masih naik, dia bakal jebol lagi. Tapi di sini menjadi area ekstrim kita, misalkan kita mau entry sell ya. Kalau di sini bisa aja, tapi kemungkinan masih bisa tembus gitu. Ya kalau misalkan dia ada reaksi ya paling sekitar 100 pips turunnya lah gitu. Nggak sampai sini nih. Kalau misalkan dia kena sini, ini kan 400 pip tuh, mungkin ya sekitar 100 atau 200 lah kurang lebih ya. Jadi nanti baru akan lanjut naik ke sini. Nah, untuk area pantau kita di area extreme order block di bearish H1. Oke, kita lanjut ke fundamental ya, ke news malam ini. Oke, kita sudah di news ya. Di nanti malam pukul 7.30 malam atau setengah 8 itu previewsnya core CPI month of month itu nggak ada perubahan ya. Jadi previous 0,3%, lalu forecastnya juga 0,3%. Ini usual effect-nya adalah actual greater than forecast is good for currency. Jadi ini masih belum ada tanda-tanda bahwasanya ini akan seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ini actualnya itu lebih besar daripada forecastnya, artinya untuk SAUUSD atau indeks dolar akan mengalami kenaikan. Oke, lanjut. Di dalam satu waktu ini ada 3 news ya. Jadi core CPI month of month, kemudian CPI inflation rate ya, ini ya, inflasi ya, tingkat inflasi ya. Kemudian CPI yang month of month itu previewsnya 0,3, lalu forecastnya 0,1. Jadi ini lanjut ada koreksi ya untuk inflasinya. Jadi kemungkinan kalau ini menjadi acuan data yang disajikan oleh Forex Factory ini, maka untuk USD atau indeks dolar ini akan mengalami penurunan. Kemudian news satu lagi yang year of year itu sama kayak yang core CPI, jadi dia tetap ya. Nah, ini kemungkinan akan volatile, tapi mungkin efeknya nggak terlalu sebesar gitu, karena besoknya atau dini harinya itu ada FOMC ya, The Fed itu bakal ngumumin ini statement dari Jeremy Powell. Apakah
fund rate-nya ini akan mengalami hawkish atau dovish gitu. Kalau misalkan hawkish, dia berarti rate-nya akan naik, atau maka untuk indeks dolar akan bagus ya, akan mengalami kenaikan juga gitu. Tapi kalau misalkan ini forecast-nya masih sama atau actualnya juga sama atau bahkan lebih kecil, itu ya otomatis secara indeks dolar ia akan mengalami penurunan atau dovish ya. Kalau dovish artinya gold atau SAU ini akan mengalami kenaikan. Tapi sepertinya seperti yang sudah rate ini kan belum ada rencana untuk dipotong di bulan Mei ya. Kemungkinan Juli ya kalau nggak salah. Ini kan Juni ya. Nah, ini juga ditunggu nih, misalkan ini seperti apa gitu efeknya. Biasanya untuk trader-trader yang mempertimbangkan news high impact dari FOMC ini juga bakal menunggu dulu. Jadi mungkin untuk hari ini belum ada pergerakan sampai nanti malam ya, sampai sesi Amerika itu belum ada tingkat volatilitas yang tinggi gitu. Kemungkinan akan menunggu wait and see. Jadi setelah ada statement dari Jeremy Powell nanti malam jam 1 dini hari sampai sekitar jam setengah 2 itu kan ada press conference. Jadi apa statement dari Jeremy Powell atau The Fed ini bakal seperti apa mengenai tingkat suku bunga, apakah dovish atau hawkish ya bahkan. Tapi sepertinya kalau kita lihat beberapa bulan terakhir itu untuk fund rates masih tetap ya, jadi kemungkinan masih akan dovish ya, jadi nggak terlalu agresif menaikkan suku bunga, jadi masih kemungkinan malah turun gitu. Jadi kalau itu turun ya otomatis indeks dolar akan mengalami koreksi gitu. Tapi lagi-lagi kita hari per hari ini kan, karena besok juga besoknya lusa itu kan hari Jumat juga ada news ya high impact itu jam 9 malam. Ini mengalami kenaikan atau good news untuk USD ya. Jadi secara kemungkinan jadi akan begini, naik untuk turun dan indeks dolar turun untuk naik. Coba kita cek di DXY. Nah, untuk indeks dolar ini sebentar. Ini masih ada open gap di sini ya. Jadi meninggalkan gap yang cukup besar ini. Pada biasanya harga ini akan ditutup dulu. Akan ditutup lalu akan lanjut naik. Nah, kemungkinan akan begini ya. Apakah turunnya sampai order block di daily lagi? Oke, kita 4 jam begini ya. Ini masih ditahan sama, tapi secara ini ya, secara sudah ada. Ini dulu ya. Ini bos. Oh ya, ini sudah change of character, jadi dia akan naik nih. Jadi secara indeks dolar akan mengalami kenaikan, tapi akan turun dulu, nutup gap nih di bawah juga ada imbalance. Dia akan nge-rebalance dulu baru akan naik. Ini secara technical ya. Tapi secara news ya pergerakannya kita belum tahu apakah langsung naik apa turun dulu, retest di area breaknya sini. Itu ya. Jadi itu untuk indeks dolar. Kita kembali ke SAU, ke gold. Oke, kita kembali ke gold dulu ya. Jadi bagaimana ya, kita tunggu aja. Kalau misalkan mau entry ya bisa entry di ini ya. Ini kan jadi area pemantauan kita nih yang di sini tadi tuh. Nah, ini juga ada di area pantauan. Ini kan menjadi dalam tren, ini kan bullish channel tapi dia pattern bearish penan itu atau bear. Kemungkinan akan, sebentar kita cek dulu koreksi EPC ya. Tuh 2 3 4 5. Oke, kita tarik Fibonacci, kenaikannya di sini masih make sense ya. Dia akan bergerak ke arah sini nih. Harga ini akan menuju area pantau entry kita sell ya, di area pantau pertama ya.
Sampai situ dulu ya untuk minggu ini ya. Jadi artinya kan minggu ini sebenarnya nggak terlalu, masih ada area akumulasi. Biasanya kan memang kalau setelah ada pergerakan yang cukup pasif, impulsif gitu, jadi dia akan jeda dulu, dia akan narik nafas dulu, ngumpulin order dulu, akumulasi sideways dulu beberapa waktu, habis itu dia akan melanjutkan pergerakannya gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu update XAU USD saya hari ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semua sosial media, dan nyalakan loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Oke, begitu aja. See you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.